Hari ini kita Bible study dari Mazmur 119. Saya sangat rindu. Boleh kan sebagai gembala rindu jemaatnya berbuat apa? Apalagi yang baik dan benar terutama. Saya rindu Anda mendengarkan semua khotbah saya hari ini. Kalau Anda tidak hadir di ibadah sebelumnya. Demi kebaikanmu sendiri, saya sangat-sangat mengharapkan Anda mendengarkan. Bukan karena khotbah saya bagus. Tapi ada pesan Tuhan yang sangat benefit dalam hidupmu. Dan sepanjang hari ini di Mazmur pasal terpanjang di seluruh Alkitab, totalnya 176 ayat. Saya hanya bagikan tahun ini Mazmur 119 di satu hari. Jadi sebanyak mungkin saya cover ayat-ayatnya, tapi kebaktian satu hanyalah 3 ayat, 1, 2, 3. Saya go deep, menyelam dalam. Lalu ibadah berikutnya tadi dari ayat 4 sampai ayat 8. Saya skip ayat 9 untuk AOG nanti. Ayat 10 sampai 13 ibadah sebelum ini tadi. Persis satu ibadah sebelumnya. Jadi total hanya 13 ayat dari 176. Tapi ada banyak pesan Tuhan yang sangat-sangat mendarat. Dan saya yakin Anda butuh perkataan-perkataan ini. Kalau andai kata saya mau kasih harta terbesar, mau kasih emas atau permata atau berlian, masa saya yang ngemis-ngemis minta? Kalau orang itu sadar nilai yang ditawarkan, Anda yang mengejar. Saya harapkan sebagai gembala sidangmu, Anda dengarkan 3 ibadah sebelumnya. It's good for you. Ya, kita langsung kepada ayat-ayat yang kita baca tadi, ambil catatan. Kita Bible study hari ini. Saya tidak tahu berapa ayat saya bisa cover di ibadah terakhir ini. Tapi kita mulai dari ayat 14. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, kata pemazmur, seperti atas segala harta. Orang Kristen itu sangat beruntung sekali. Kalau memang ada yang namanya hoki, kitalah orang yang paling lucky. Kok bisa? Karena kita itu tidak punya Tuhan yang hanya ingin disembah atau yang menuntut sesajian. Bukan Tuhan yang angkat tangannya siap menghukum umatnya. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan bahwa Allah yang kita punya bukanlah Allah yang murka. Tapi kita orang Kristen itu paling beruntung. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah personal guide. Dialah CEO pribadi you and me. Makanya dikatakan atas petunjuk peringatan-peringatanmu. Tuhan gak hanya memperingatkan, Tuhan menunjukkan jalan. Kata petunjuk di sana guidance. Guidance. Dia bisa mengarahkan kita kepada sasaran yang tepat. Individu lepas individu. Seperti yang terjadi sekarang. Roket di Timur Tengah. Langsung ada laser. Dan menuju ke sana untuk menggagalkannya. Dia mau ke kiri dikejar ke kiri, ke kanan dikejar ke kanan. You know that your faith is very personal. Imanmu itu sangat pribadi. Dan Allahmu itu sekalipun Allah semesta alam, Allahnya setiap dan segala umat, semua yang bernafas memuji Dia. As far as you are concerned, selama Andalah pertaruhannya, Tuhan itu kalau menuntun setiap dombanya itu pribadi lepas pribadi, individu lepas individu. Sekalipun prinsip firman itu universal. Tuntunannya tidak universal. Tuhan itu precise. Untuk menggagalkan rancangan musuh dalam hidupmu, dialah laser point itu. Dan untuk membawa Anda ke rumput hijau air tenang yang dijanjikan, Allah tahu bagaimana membawa Anda ke sana. Tapi saya nggak mungkin bisa ulang-ulang khotbah kan. Saya nggak bisa mengulang pewahyuan. Saya jelaskan bahwa Tuhan itu tahu titik mana yang perlu ditekan. Anda kira yang Anda butuhkan adalah berkat keuangan, kemungkinan bukan itu yang Anda perlukan. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan dulu. Jesus knows. Dia tahu persisnya di mana operasi dimulai di dalam kehidupanmu untuk membawa Anda kepada tanah perjanjiannya. Makanya itu ada kata petunjuk ini melompat ke saya, atas petunjuk. Jangan melakukan apa-apa, jangan pergi kemana-mana. Jikalau Tuhan tidak menunjukkan. Atas petunjuk, semua harus atas petunjuk Tuhan. Dan gak bisa jadi orang Kristen-Kristenan. Ini dibutuhkan murid Kristus, murid Yesus yang mengikuti Dia dari dekat.
Tuhan menghendaki jemaat kita, besar kecil tua muda, masuk ke dimensi ini. Dituntun secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Siapa di sini ingin dituntun secara pribadi oleh Tuhan? Dalam bisnis, dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang ada di tengah kita. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, itu berarti Tuhan memberikan personalized direction. Ya, Tuhan memberikan tuntunannya itu secara pribadi kepada Anda dan saya. Personalized direction. Saya sebut Yesus bukan hanya guruku. He's also my teacher. Dia bukan hanya Tuhan dan Juru Selamatku, yang itu jelas. Tahukah bahwa Tuhan juga adalah direktur hidup saya? Makanya saya hari ini tidak bebas masalah, tapi saya menjadi lebih dari pemenang. Saya bangga mengatakan itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya tahu segala sesuatu, bukan karena saya hafal Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, karena Yesus adalah direkturku. Kalau Yesus adalah direktur kita, direktur atas perusahaan kita dan keluarga kita, direktur atas segala hubungan, direktur kita luar dan dalam, oh my, oh my. Jaminan mutu, tidak perlu ragu. Hidupmu akan mengalami perkara-perkara ilahi. Jesus my director, atas petunjuk peringatan-peringatanmu. Dan setiap minggu ya, luar biasa enggak? Setiap minggu orang datang ke gereja untuk menerima petunjuk yang baru. Ikut Tuhan itu paling lama secara korporat adalah mingguan. Tangkap maksud saya. Paling lama secara individu, secara pribadi harus setiap hari. Karena itu jangan bolong-bolong saat teduhnya. Yang saya maksudkan saat teduh bukanlah yang Rabu dan Sabtu. Yang saya adakan di media itu. Yang saya maksudkan saat teduh adalah secara pribadi jadilah murid Yesus setiap hari. Jangan bolong-bolong. Mana itu turun tiap hari. Bukan 2 hari sekali kecuali akhir pekan. Karena mereka harus memelihara hari Sabat. Jangan ikut Yesus itu bulanan. Ikut Yesus itu harian. Pikulah salib dan ikut aku. Sangkal diri, pikul setiap hari. Tapi kalau secara korporat, tiap minggu. Makanya Sabat itu per 7. Bukan dipelihara karena kita takut masuk neraka. Tapi karena kita itu tidak bisa maraton secara iman, kita harus diisi mingguan. Nah, petunjuk yang Tuhan berikan itu seperti kalau kita tersesat di hutan. Setiap petunjuk itu menuntun pada petunjuk berikutnya, sampai kita bebas keluar dari rimba. Hidup ini seperti rimba yang tidak terduga. Tahu nggak, Tuhan itu kalau memberikan kepada kita petunjuk, itu per minggu. Tahu nggak, sekalipun kita tidak tentu janjian antara pengkhotbah, antara gembala di mimbar ini bicara apa. Tiap minggu kalau Anda susun, jikalau ada orang yang bisa merajut tuntunan Tuhan di gereja kita atas jemaatnya setiap mingguan, Anda akan lihat bahwa ternyata segala sesuatu yang sifatnya kebetulan dirancang oleh Tuhan. That's why I don't want to miss one Sunday. Karena saya tahu kalau saya miss satu petunjuk, saya bisa tersesat lebih dalam rimba. Dan satu petunjuk itu kalau sampai hilang, dibutuhkan waktu untuk saya menemukan kembali. Seringkali saya harus mundur langkah berapa tapak kaki. Untuk saya kembali ingat terakhir dari mana saya beranjak. Saya ajari supaya Anda tidak melihat bahwa setiap minggu itu hanyalah ibadah. Setiap minggu itu tuntunan. Hari Minggu ini, nanti lihat ya, minggu depan ya. Itu nanti semua adalah rajutan. Meskipun jemaat banyak, tapi masing-masing secara individu akan mendapatkan tuntunan secara individu. Dan kalau Anda lihat sepanjang tahun, kalau saya renungkan, wow, God is leading our church. Allah menuntun gereja kita dan jemaatnya. Itulah sebabnya I never want to miss one sermon. Saya tidak mau. Karena saya tahu itu petunjuk untuk hidup saya. Disitulah akselerasi. Saya tidak mau kehilangan momentum. Kalau Anda lihat perlombaan race atau perlombaan mobil kendaraan. Kalau satu mobil tiba-tiba tertabrak, tapi nggak apa-apa, bisa resume, kembali jalan. Tapi dia pasti kalah. Karena dia harus mulai dari nol lagi. Dia
Dia nggak bisa lagi menyusul, dia kehilangan momentum. Pikiran kita, janganlah pokoknya hidupku jalan. Jangan kehilangan momentum, waktunya sudah dekat. Setiap minggu itu catatlah khotbah. Saya ngomong begini, bukan supaya orang itu ke gereja. Saya ngomong seperti ini, supaya jemaat Tuhan diberkati. Saya yakin kalau Anda mengikuti Tuhan dengan cara begitu, seperti saya sendiri mengikuti Tuhan dengan cara demikian, hidup kita pasti mengalami perkara-perkara ilahi. Katakan amin. Dengan atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Makanya tidak heran orang bisa saja datang dari jauh. Ada yang datang dari luar kota. Saya dengar cerita-cerita bukan hanya di gereja kita. Di gereja-gereja juga. Bagaimana orang kadang-kadang setiap minggu terbang. Coba bayangkan. God bless you. Begitu dong. Kalau dengar sesuatu yang kena itu amin kayak tadi gitu. Amin. Orang itu datang dari luar kota. Orang itu khusus terbang. Why? Bukan dengar ceramah atau sekedar dengar khotbah. Karena dia percaya dalam apa yang dia dengarkan ada petunjuk Tuhan dalam hidupnya. Tahukah firman itu mahal? Hadirat Allah itu tak ternilai harganya. Tahukah people will die just to sit where you are. Orang itu rela bahkan menggantikan dengan nyawa untuk duduk di mana Anda berada sekarang. Di tempat-tempat tertentu, di mana Injil ditekan dan dianiaya. Orang itu belan-belanin ke gereja dengan resiko dihukum mati. Saya ngomong begini supaya Anda mengerti bahwa apa yang Anda dan saya nikmati setiap minggu, setiap hari itu valuable. Jangan sampai kita kehilangan baru kita rasakan betapa berharganya tadi yang aku miliki. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Cara saya ke gereja setiap minggu adalah, Tuhan, aku pergi ini untuk memuji dan untuk mempersembahkan diri. Namun demikian, aku minta petunjukmu. Aku datang ke gereja bukan setor muka, bukan ceklok Tuhan. Aku datang untuk menerima petunjuk yang fresh dan segar serta baru. Orang kalau datangnya dengan ekspektasi seperti itu, pulangnya beda. Pulangnya beda. Nah sekarang saya ajari Anda berenang dalam urapan. Ayat yang ke-15 sekarang. Aku hendak merenungkan titah-titahmu. Ini mulai masuk ke perenungannya. Dan mengamat-amati jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Kata aku hendak merenungkan di sini, kata renung di sana, merenungkan atau meditasi adalah recalling what you have committed to your memory. Itu artinya merenungkan. Merenungkan itu playback button atau suatu tombol playback atau zaman dulu VHS itu rewind. Merenungkan itu bukan mendengarkan, merenungkan itu harus mendengarkan dulu. Tidak ada renungan kalau tidak dengar-dengaran. Setelah kita dengarkan, kita playback. Kita tekan tombol itu dalam memori kita. Apa yang telah kita simpan di dalam sana kita keluarkan. Seperti Mama Biak. Firman itu belum jadi berkat ketika masuk ke dalam otak dan dalam hati kita. Dia jadi iman. Tapi ketika kita playback, kita renungkan, dia menjadi tuntunan. Jangan lupa ya, banyak orang salah proses di sini. Firman itu ketika kita playback, ketika kita renungkan, dia baru menjadi tuntunan. Dia tidak menjadi tuntunan ketika Anda dengarkan. Makanya itu saya selalu sarankan untuk Anda mencatat khotbah. Saya sendiri mencatat khotbah loh. Usai firman seperti ini, termasuk ketika saya khotbah sendiri, saya selalu pergi ke ruang pembicara dan catat khotbah saya satu persatu. Bukan untuk saya sih, tapi kata-kata hikmat yang Tuhan taruh itu saya renungkan supaya saya sendiri menikmati. Dan supaya nanti lain kali siapa yang baca Alkitab saya juga bisa merenungkan. Atau siapa yang mengkhotbahkan, Pastor Pau, Pastor Yudi, siapapun juga, saya rekam semuanya. Karena firman ketika saya dengarkan dia jadi iman. Tapi ketika saya referensi kembali dia jadi tuntunan. Don't think, jangan kira firman itu hanya berbicara ketika kau dengarkan. Justru ketika Anda simpan dalam sanubarimu. Dan ketika Anda keluarkan dari sorokanmu, itu akan jadi tuntunanmu. Anda akan heran, minggu depan hari Rabu, ketika Anda butuh suatu bimbingan, ketika Anda butuh solusi, Anda akan dapat firman yang sama. Kita datang ke hadirat Allah dan berkata, kasih aku firman. Tuhan berkata, aku sudah berfirman.
Ayo Tuhan kasih tuntunan. Itulah sebabnya banyak orang tidak mengerti cara memperlakukan Tuhan. Masuk hadirat Allah, keluar gigi jari. Karena semua firman yang Tuhan sudah taburkan akan kembali sia-sia apa yang keluar dari mulut Allah. Karena itu jangan pernah simpan rema-rema yang telah Anda terima itu di dalam berangkas Anda atau yang susah diambil harus ke bank. Simpan di tempat terdekat. Taruh di agenda Anda, ditulis di Alkitabnya, mungkin cara saya jadul ditulis di situ. Atau mungkin di tablet Anda, di teknologi, simpan di sana. Note Anda juga bisa di HP. Simpan di tempat yang accessible. Di mana nanti ketika Anda membutuhkan sebuah tuntunan baru atau solusi sesuatu, Anda akan terkejut. Anda masuk hadirat Allah ditolak untuk terima firman baru. Tuhan tidak berkata, aku tidak kasih tuntunan, aku sudah pernah. Di mana? Ya cari. Cari di inventarismu. Ketika Anda buka, boom, that will be your miracle. Haha, that will be your miracle. Karena firman tidak pernah kadaluarsa. Kalau makanan itu proses food bahaya. Makanan yang tidak natural atau organik yang diproses itu bahaya. Kalau firman kebalikannya. Firman kebalikannya. Justru kalau Anda proses, itu jadi mujizat berikutnya. Saya dorong Anda. Saya sekarang sedang memberikan suatu pelajaran bagaimana menjadi murid Kristus. Karena saya tidak mau memberikan firman-firman yang biasa hari ini kepada Anda. Tapi saya mau ajari Anda how to walk with Christ. By sharing how I walk with Christ. Bagaimana saya jalan dengan Kristus, saya ajarkan kepada Anda. Karena mandat daripada Gereja Mawar Sharon adalah menjadikan murid, bukan pengikut, bukan jemaat. Kita bukan mengkoleksi jemaat. Kita menjadikan murid. Makanya itu sekarang saya memberikan sebuah pelajaran atau pengajaran gimana Anda bisa jadi murid Tuhan. Ini juga semacam pemuritan yang saya lakukan lewat mimbar secara korporat. Ya kan? Saya harap Anda belajar sesuatu. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan ya. Jangan disimpan jauh-jauh. Simpan ayat itu simpan di tempat accessible. Karena kata merenungkan di sana itu artinya recalling. R-E-C-A-L-L-I-N-G. Recalling. Recall itu artinya mengingat. Kamu ingat gak? Dulu saya pernah kasih kamu kunci itu. Well, I'm sorry. I could not recall. Itu bahasa Inggrisnya. Sorry, aku gak ingat. Itu bukan remember tapi recall. Recall itu lebih dari remember. Kalau remember itu mengingat, ingat. Recall itu harus masuk ke masa lalu, digali, dipancing lagi dari memori, keluar lu. Itu recall. Gak bisa, aku peras-peras ini juga gak keluar. Gak pernah kok you kasih kunci, ternyata sungguhan. Bukan lupa, memang gak ada di memorinya. Orang itu salah, iya ya sorry kuncinya di tasku. Seringkali kita lakukan itu kan. Mana tak kasih ke kamu. Nantinya kita sadar ternyata di tas kita. Kita tidak minta maaf sama orang itu. Karena gengsi. Manusia itu seringkali tidak fair. Nah kadang-kadang dia mau recall, mau diperas-peras ya tidak bisa keluar. Kalau memang tidak pernah dia masukkan di dalam memorinya. Tidak pernah terjadi maksudnya. Kita memaksakan mujizat terjadi dalam hidup kita dan berkat. Nggak bisa. You have not kept anything in your heart by the word of God. How could God send the fire to you? Gimana Tuhan bisa mengirimkan apinya? Anda nggak pernah kumpulkan kayu bakarnya. Kebetulan cover dari Alkitab saya coklat gini kayak kayu. Kesalahan banyak orang Kristen adalah didoakan. Doakan saya ya. Tidak doa nggak bisa. Ada miracles tertentu, ada mujizat dan berkat tertentu itu tidak lagi diberikan dari Allah. Allah sudah memberikan bahan bakunya. Nggak bisa. Jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Ada jenis tertentu doa puasa melulu juga nggak bisa lakukan apa-apa. Ada jenis tertentu Allah telah simpan dalam firman. Karena itu firmanmu jangan jauh. Roma 10 katakan di mana orang berkata, bagaimana aku bisa experience Christ, mengalami Kristus dalam hubungan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. How can I experience Jesus? Gimana saya bisa mengalami penggenapan janji Allah? Gimana Allah bisa genapi janji? Kau tidak pernah pegang janjinya. Orang dunia aja tahu. Mereka yang punya ilmu, mereka ada pegangan jimatnya. Bayangin loh, itu ilah, itu bukan Allah. Dipegang erat-erat. And he throws the spell. Dia lemparkan apa namanya itu, spell itu apa? Mantranya. Tapi orang Kristen tidak percaya pada produknya. Anak Tuhan tidak percaya pada firmannya. Alkitabku mana? Beli lagi baru ah. Anda bisa beli bukunya.
Kalau itu sikap hatimu, Anda tidak pernah memiliki firman-Nya. You can buy the book, you can never possess the word. Kita bisa beli bukunya, kita tidak pernah bisa memiliki firman di dalamnya. It starts with having the right attitude about the word. Dimulai dengan sikap hati yang benar tentang firman Allah. Itulah kesalahan banyak orang Kristen, kiranya semua bisa dijawab lewat doa. Ada hal tertentu Tuhan sudah simpan dalam firman, tinggal one claim away. Saya harap dengan cara hari ini, dengan apa yang saya sampaikan, ini pun petunjuk Tuhan. Dari sini kita dikoreksi, oh ternyata inilah bolongku, disinilah lubang donatnya, inilah loopholes-nya. Inilah lubang yang selama ini ku tidak sadari. Mengapa aku bergumul tanpa pertolongan Allah? Bukan karena aku kurang iman ternyata. Imanku tidak ada bahan baku, imanku hanyalah positive thinking. There's no power in it, tidak ada kuasa di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara, sebab Allah tidak pernah berjanji memberkati filosofi manusia. Positive thinking termasuk di dalam. Allah hanya memberkati firman-Nya. He only blesses His word. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Itu berarti disimpan dengan erat-erat di dada. Seperti atas segala harta, orang khusus terbang. Aku hendak merenungkan titah-titahmu di recall itu seperti memancing kembali ke memori. Lalu ayat 16 ya, saya jelaskan satu langkah lagi. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ini luar biasa, firmanmu tidak akan kulupakan. Tolong katakan, firmanmu tidak akan kulupakan. Lagi yang keras, firmanmu tidak akan kulupakan. Jadi ini ternyata beyond just reading the scriptures. Ini beyond reading and hearing the word. Yang disebut firmanmu tidak akan kulupakan, ini melampaui membaca Alkitab dan melampaui mendengar khotbah. Apa itu? Ini masuk ke areal memorizing the scriptures. Memorizing itu mengingat atau menghafal. Orang berkata kurikulum kita di Indonesia dulu buruk, saya ngerti. Ada lemah plus minusnya. Dulu kita kan hafalan. Anak sekarang itu bagus, esai. Mereka mikirkan bagaimana lalu memberikan kurikulum sekarang itu maju. Dipikirkan lebih, diarahkan anak-anak kita itu ke solution thinking atau berpikir solusinya. Kalau dulu kan enggak. Semua disuap ke dalam mulut kita, iya kan? Cara-cara lama, ingat enggak? Paling tidak yang tahun-tahun kelahiran saya ini bahkan lebih tua, itu semuanya itu hafalan. Udah ini tahun berapa, 45, undang-undang ini dan sebagainya, semua itu sudah ditentukan apa yang harus kita yakini dan percayai. Kita enggak bisa mikir sendiri, makanya keluarlah sifat kita, pemalu, tidak bisa ekspresif, tidak gampang solusi. Kadang-kadang tanya, guntingnya mana? Guntingnya di sini. Saya juga gitu loh, saya tidak bisa tertawain orang lain. Saya ini memaksa diri saya berubah, lebih tepatnya Roh Kudus bantu saya. Dulu kan begitu, siapa yang pernah dulu mempelajari dalam subjek-subjek, di sekolah dulu disuruh menghafalkan semua nama menteri. Nggak pernah, atau saya sendiri, atau saya dikerjai dulu sama guru, siapa tahu. Siapa pernah? Itu stres sekali ya. Ketara yang angkat tangan itu usianya berapa? Dulu stres gak Pak? Kalau kita udah hafalin menterinya lalu berubah. Ganti menteri wanita, menteri perdagangan, menteri ini. Yang paling stres buat saya adalah titel-titelnya Dokter Andes. Bingung aku, diganti sekali buyar semuanya. Padahal saya sudah sampai dimarahi mama saking malasnya belajar. Saya sampai gegeran. Sudah belajar besoknya ulangan, minggu depan ulangan, ganti menterinya. Puji Tuhan ketika saya jadi orang Kristen, anak Tuhan. Saya hanya ingat satu nama, cukup untuk membuat saya ke sorga. Yesus namanya. Nggak ganti-ganti, dia tidak berubah. Haleluya. But, anak sekarang malas ngafal. Kebalikannya, pinter solution thinking. Tapi kurang hafal sama tradisi yang baik. Kurang hafal papa mamanya. Seringkali karena sibuk apalagi dengan gadgetan. Jadi gak ingat. Gak ingat jam belajar, gak ingat kapan tidur. Hafalannya kurang, ya plus minus lah ya. Menurut saya hafalan itu cukup bagus sih. Makanya banyak orang-orang di zaman dulu itu jadi gembala yang cukup baik kan hari ini ketika dijamah.
Saya seingat saya Pak Sam dulu waktu masih di Ungaran. Satu-satu ibu siapa, bapak siapa, dihafalin 600 jemaatnya. Saya heran aja Pak Sam kok gak sampai ubanan menghafal segitu banyak. Ubanan kan ya. Bayangkan, hafalan itu pretty good. Kenapa hafalan itu membuat kita jadi ketika membutuhkan informasi itu sudah di luar kepala. Gak bisa kita hanya menghafal firman Tuhan. Kita juga harus mengerti. Tapi jangan-jangan nanti gereja kita hanya mengerti doang. Nanti jemaatnya kalau ngomong sama orang gitu, nggak tahu di mana gitu di Alkitab tuh di situ ada tertulis gini sih, segala jalan menuju ke Roma. Nggak ada. Hanya pengkhotbahnya pernah berapa kali mengatakan itu, lalu kata ada kok Pastor Philip ada di kitab Roma pasal 1 ayat 16. Semua jalan menuju ke Roma, salah. Aku punya keyakinan kokoh atas Injil itu. Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dia menyelamatkan orang dan menuntun orang dari iman kepada iman. Pertama orang Yahudi, lalu orang Yunani dan semua orang yang Tuhan akan panggil. I am convinced of the gospel, for the gospel is the power of God to save those who believe, for it leads people from faith to faith. First the Jews, then the Gentiles. Luar kepala. Jangan lupa, saya adalah lulusan PSPB zaman dulu, PMP. Hafalan. Jadi itu keuntungan buat saya, di generasi saya hafal firman. Jadi kalau saya butuh firman, seperti Yesus dicobai di padang gurun langsung ada tertulis, bukan kira-kira ada. Makanya itu merenungkan, oh gini loh, tapi Pastor Philip ini kalau kasih saya homework ya, susah loh jadi orang Kristen gini, gak bisa saya jadi orang Kristen yang cuma disuapi saja. Tahun pertama oke. Tapi kalau setelah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, apalagi jadi jemaat Mawar Sharon, Anda gak tahu firman. Cuma disuap dari atas sini. Menurut saya yang rugi Anda. Your faith needs challenging. Needs to be challenged. Your faith needs challenges. Salah Inggris tadi. Imanmu butuh tantangan dan butuh ditantang. Needs to be challenged. Kalau enggak ya, saya membunuh Anda. Kalau saya tidak menantang Anda sebagai gembala Anda, saya salah di depan Tuhan meninabobokan. Dan nanti yang kerdil bukan gereja ini tambah besar, kelihatan orangnya banyak. Yang kerdil hidupmu. Satu-satu bolong-bolong kemenangan, tidak terjadi apa-apa kecuali bergumul melulu, tidak ada pertolongan Tuhan. I want you to win. Bottom line, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa ditawar-menawar lagi. Sebagai gembala saya ingin jemaat yang kami gembalakan. Satu-satu lebih dari pemenang dalam hidup mereka secara pribadi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I want to see Jesus face to face.